Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nashwa Khairunisa, kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait dengan adab menggunakan media sosial. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Untuk yang pertama, itu ada pengertian. Pengertian dari adab. Adab adalah norma atau tata cara yang berlaku dalam berperilaku, baik di dalam kehidupan nyata maupun di dalam dunia digital. Dalam konteks media sosial, adab mengacu pada bagaimana seseorang berinteraksi secara sopan, menghormati orang lain, dan menjaga etika dalam komunikasi online. Contohnya, tidak menggunakan kata-kata kasar saat mengomentari postingan seseorang. Untuk yang kedua, ada pengertian dari media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga yang lainnya menjadi platform utama dalam berbagi informasi dan berkomunikasi. Contohnya, misal ketika kita menggunakan Twitter untuk berdiskusi mengenai isu-isu penting, atau ketika kita menggunakan Instagram untuk berbagi foto dan cerita menarik. Yang berikutnya ada pengertian dari sosial. Sosial berkaitan dengan interaksi antara individu dalam masyarakat. Media sosial memungkinkan kita berkomunikasi dengan lebih banyak orang, bahkan yang berada di berbagai belahan dunia. Namun, penting untuk tetap menjaga hubungan dengan baik dan menghindari konflik. Jadi, kesimpulannya adalah pengertian adab dalam menggunakan media sosial adalah tata cara atau norma yang harus diikuti dalam berinteraksi di platform digital, agar komunikasi tetap sopan, etis, dan juga bermanfaat. Untuk yang berikutnya, dalil nakli terdapat berdasarkan hadis dan juga Al-Quran. Untuk yang berdasarkan Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi, termasuk di media sosial. Allah melarang prasangka buruk atau suudzon, karena dapat menimbulkan fitnah dan juga kesalahpahaman. Selain itu, dilarang mencari-cari kesalahan atau aib orang lain, yang sering terjadi dalam bentuk menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Larangan berikutnya adalah gibah atau menggunjing, yang di media sosial bisa berupa gosip, komentar negatif, atau perundungan. Allah menegaskan bahwa semua ini adalah perbuatan tercela dan memerintahkan umat Islam untuk bertakwa serta menggunakan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan kebaikan. Untuk yang berikutnya terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
Ayat ini mengajarkan pentingnya tabayun atau meneliti kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Dalam konteks media sosial, banyak berita hoax atau informasi yang belum tentu benar beredar dengan cepat. Jika seseorang langsung menyebarkan tanpa memverifikasi, bisa saja informasi tersebut salah dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial harus memastikan bahwa berita yang mereka sebarkan berasal dari sumber yang valid dan juga terpercaya. Yang berikutnya hadis, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap perkataan kita harus mengandung kebaikan. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam agar tidak menyakiti orang lain. Untuk hadis yang berikutnya, An Abil Khair annahu sami'a Abdullahib Amr ibnil Asiyakulu inna rojulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As keduanya berkata, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang Muslim yang terbaik adalah yang tidak menyakiti orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dalam konteks media sosial, hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap unggahan, komentar, atau pesan yang kita sampaikan agar tidak menimbulkan gangguan atau menyakiti perasaan orang lain. Untuk yang berikutnya, terdapat pentingnya adab. Mengapa kita harus menerapkan adab dalam bermedia sosial? Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kualitas komunikasi. Komunikasi yang baik di media sosial membuat pesan lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, menggunakan bahasa yang jelas dan tidak multitafsir saat mengirim pesan agar tidak terjadi salah paham. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik. Adab yang baik membantu menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan juga saudara agar tetap harmonis. Yang ketiga, ada menghindari konten negatif. Dengan memiliki kesadaran adab, kita bisa menghindari atau tidak ikut serta dalam menyebarkan konten negatif seperti ujaran kebencian, fitnah, atau pornografi. Contohnya, jika melihat berita yang belum tentu benar, lebih baik diam daripada ikut menyebarkan. Yang terakhir, ada menghormati privasi. Menjaga privasi diri sendiri dan orang lain di media sosial mencegah penyalahgunaan informasi. Contohnya, tidak membagikan nomor telepon atau alamat rumah seseorang tanpa izin. Kemudian yang berikutnya, terdapat penerapan adab. Agar media sosial menjadi tempat yang nyaman dan bermanfaat, kita perlu menerapkan adab yang baik. Yang pertama, seperti menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi di media sosial mencerminkan kepribadian kita. Penggunaan kata-kata sopan dapat menciptakan komunikasi yang lebih positif dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, saat berkomentar di postingan seseorang, gunakan kata-kata yang ramah dan membangun, bukan kata-kata kasar atau bahkan provokatif. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks. Hoaks atau berita bohong bisa menyesatkan dan merugikan banyak orang. Sebelum membagikan sebuah informasi, kita harus memastikan kebenarannya dengan mencari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, ada menghormati privasi orang lain. Tidak semua informasi boleh disebarluaskan, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Menjaga privasi orang lain merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak mereka. Contohnya, tidak membagikan foto atau video seseorang tanpa izin, terutama yang bisa merugikan mereka. Yang terakhir, ada bersikap empati.
Sebelum mengomentari atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir apakah hal itu bisa menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Bersikap empati berarti memahami perasaan dan kondisi orang lain sebelum bertindak. Yang terakhir, ada hikmah atau manfaat dari adab dalam bermedia sosial. Untuk yang pertama, hikmahnya ada meningkatkan pengetahuan. Media sosial bisa menjadi sumber belajar yang baik jika digunakan dengan bijak. Kita bisa mendapat informasi, tips, atau ilmu baru dari berbagai sumber terpercaya. Contohnya, misal ketika kita mengikuti akun-akun edukasi yang membahas tentang sains, agama, atau teknologi. Yang kedua, hikmahnya adalah membangun jaringan sosial. Dengan media sosial, kita bisa berkenalan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, memperluas relasi, dan membuka peluang kerja atau bisnis. Contohnya, menggunakan LinkedIn untuk terhubung dengan profesional di bidang pekerjaan yang mungkin kita minati nanti. Yang ketiga, dan menyebarkan kebaikan. Media sosial bisa menjadi alat untuk menyebarkan hal-hal positif yang tentunya bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir, ada meningkatkan kreativitas. Banyak orang menggunakan media sosial untuk mengekspresikan diri, seperti membuat karya seni berupa video edukasi atau konten kreatif lainnya. Contohnya misal, ketika seorang seniman membagikan karyanya di Instagram, mendapatkan apresiasi, dan bahkan mungkin bisa saja ia mendapatkan kesempatan kerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Nashwa, terkait dengan adab menggunakan media sosial. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.